Bagaimana memilih mobil tua untuk dibeli agar tidak tertipu atau terlalu mahal saat membelinya? Nah, simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni pada video motovlog. Pada video kali ini seperti pada thumbnail video ini, yakni jangan sampai tertipu ketika membeli mobil tua, ya. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan ketika hendak membeli mobil tua? Hal-hal yang perlu dicek, ya, sehingga ada harga, ada kualitas. Jangan sampai harganya mahal ternyata kualitasnya kurang baik. Nah, ini perlu diperhatikan khususnya bagi pemula, bagi teman-teman yang baru saja ingin meminang mobil pertamanya, ya. Biasanya mobil tua ini kalau tidak langsung tangan pertama, ya, ini cukup berbahaya. Misalnya dari maklar atau dari apa istilahnya, sebutannya kalau lebih keren itu orang-orang yang jasa jual beli mobil personal, biasanya itu waktu disimak secara detail, ya. Karena kadang mereka itu hanya menjual saja tanpa peduli setelah terjual itu kondisi mobilnya bagaimana, apakah nanti akan rewel atau rusak dan lain sebagainya. Mereka tidak terlalu peduli dengan hal itu, ya. Ada yang seperti itu, dan kalau rezeki ya ketemu penjual yang baik, ya, ketemu penjual yang benar-benar jujur kayak gitu. Nah, lantas kalau mencari pembeli yang jujur atau penjual yang jujur itu kan terlalu sulit, ya. Mau mencari di mana, caranya bagaimana lah, seperti itu. Nah, tentunya kalau teman-teman tidak terkendala dengan jarak, ya, itu sangat mudah, ya. Banyak sekali youtuber itu yang juga selain sebagai konten kreator, mereka juga berbisnis jual beli mobil. Salah satunya yang terbesar ini dengan tim yang sangat solid itu adalah Mas Wahid, ya, Semarang, ya. Nah, itu tapi nanti ya ada jasa yang harus biaya yang harus dikeluarkan untuk jasa berburu mobil impiannya itu. Atau ada juga kalau di daerah Bojonegoro, ya, itu juga ada youtuber yang siap. Kemudian Kediri, ya, wilayah Kediri juga ada. Kemudian Aspros Auto, ya, Aspros Auto untuk wilayah Bandung, ya, dia juga melakukan jual beli selain sebagai konten kreator. Om Mobi, ya, tapi Om Mobi tidak dikontenkan, ya, jual belinya, tetapi memang beliau buka showroom, ya, di situ beliau memang jual beli, ya, karena sudah mungkin youtuber kawakan, ya, otomotif Indonesia kawakan, sehingga dia tidak person to person gitu, ya, tapi sudah ada showroom yang dan mempekerjakan orang. Nah, terlepas dari itu, ketika teman-teman nggak ada masalah dengan jarak, ya, bisa memanfaatkan konten kreator yang memiliki bisnis jual beli mobil. Itu pasti aman. Mengapa begitu? Karena reputasi mereka sebagai konten kreator itu dipertaruhkan di sana, ya. Mereka pasti tidak mau untung hanya demi untung 3 juta 5 juta
tahu 10 juta mentok lah, katakan 10 juta mau untung 10 juta. Kalau mobil tua ya 1 juta sampai 3 juta gitu ya. Hanya demi itu mereka mengorbankan reputasi mereka di YouTube yang pendapatannya jauh lebih besar ya. Jadi itu tidak mungkin mereka lakukan ya. Berarti mereka pasti jujur ya. Kalau teman-teman mencari penjual yang jujur ya, tentunya biasanya kalau orang-orang YouTuber, konten kreator otomotif, mereka sudah mereview mobil yang akan dijualnya ya. Tentunya reviewnya review yang baik ya biasanya. Nah, kalau Aspros Autos itu menarik ya. Mereka mereview kekurangannya apa. Bahkan terakhir kemarin 4 tahun yang lalu, yang baru kemarin malam saya lihat videonya itu dibeli orang Malang, Civic Wonder SB4 harga 26 juta ya. Kemudian dikirim dari Bandung ke Malang ya. Nah, orang Malang sampai berani seperti itu berarti kan memang reputasi seorang YouTuber dipertaruhkan di sana. Jadi tidak mungkin mereka main-main dengan hal itu ya, karena perjuangan YouTube-nya itu lebih berat daripada jual belinya. Jual beli itu mungkin untungnya nggak seberapa, tapi kalau YouTube-nya dia ini yang sudah dibangun bertahun-tahun ya, hingga pendapatannya sudah, katakanlah itu sudah keluar bahkan lebih mapan, sehingga mereka mulai melakukan bisnis, mengembangkan bisnis ke jual beli mobil. Nah, tentunya hanya demi anak bisnisnya nggak mungkin kan mengorbankan induk bisnisnya lah gitu loh teman-teman. Jadi kalau mau mencari penjual yang jujur, salah satunya yakni konten kreator tadi. Tapi kalau teman-teman bermasalah dengan jauh atau surat jauh gitu ya, ya carilah maklar-maklar lokal yang dipertaruhkan itu tadi, yaitu kadang mereka kurang sportif, kurang jujur. Mereka mengatakan barang yang mereka jual itu baik ya, semua dibaik-baikkan, dilebih-lebihkan, padahal kondisinya tidak seperti itu gitu ya. Nah, biasanya banyak yang begitulah, teman-teman harus lebih hati-hati, harus lebih waspada. Nah, kalau terkait untuk surat mobil luar kota, sebenarnya nggak ada masalah teman-teman. Sekarang itu sudah sangat mudah untuk balik nama dari luar provinsi pun itu juga bisa. Jadi nggak ada kesulitan. Jadi tapi yang perlu dipertimbangkan, misalnya beli dari luar provinsi, beli dari luar provinsi itu jangan sampai tautan waktunya bersamaan dengan teman-teman membeli mobilnya ya. Misalnya ini ya, misalnya teman-teman beli sekarang tahun ini menjelang lebaran, kemudian setelah lebaran nanti di bulan 6 atau di bulan 5 ya pajaknya mati gitu ya, matinya mati plat. Nah, mati STNK-nya. Nah, ini pengeluarannya terlalu besar ya kalau mau balik nama dan lain sebagainya untuk menghidupkan itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai pajak itu terlalu mepet saat teman-teman membeli mobilnya, kecuali memang ada budgetnya lebih gitu ya. Jadi seperti itu. Semua sekarang penjual-penjual daerah itu sudah bisa melakukan balik nama kendaraan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk soal itu. Keuntungannya ketika teman-teman membeli mobil plat luar daerah atau luar provinsi itu cenderung lebih murah ya. Jadi mungkin katakanlah harga pasarannya ini 25 juta, maka bisa jadi kalau di luar daerah plat suratnya itu daerah bisa hanya 18, 17 seperti itu. Nah, selisihnya juga lumayan jauh kayak gitu. Jadi ada plus minusnya lah ya ketika teman-teman memilih mobil luar daerah. Tapi
Kalau teman-teman itu tidak, kalau mobil tua saya rasa itu nggak akan ada masalah ya. Jadi nggak dibalik nama pun pajaknya itu tetap lebih murah ya. Jadi ketika mau ngeplat misalnya per 5 tahunan STNK-nya itu pasti selisihnya nggak begitu mahal, mentok pun itu ya 3 juta kayak gitu ya. 3 juta itu kan sebanding dengan 1 tahun pajaknya mobil muda ya. Jadi nggak terasa berat kok. Jadi teman-teman kalau mobil tua nggak usah dibalik nama, nggak akan ada masalah kayak gitu ya. Jadi teman-teman tetap nggak merasa berat. Tapi kalau mau dibalik nama ya pengeluarannya lebih sedikit lebih banyak, tetapi nanti pajaknya itu jauh lebih murah karena sudah nama sendiri ya. Itu terkait dengan pajak ya, pajak. Semoga itu juga bisa memberi informasi kepada teman-teman. Nah selanjutnya, kalau memang teman-teman seperti yang pertama tadi tidak percaya dengan penjual yang dari jauh atau youtuber, lebih suka plat dekat, maka teman-teman bisa mencari orang-orang yang jujur, yang sudah terkenal, jujur, baik reputasinya dalam jual beli mobil. Nah ketika teman-teman itu sulit mencari hal itu ya, maka teman-teman harus memperhatikan yang pertama. Untuk mobil tua yang perlu diperhatikan pertama itu adalah kondisi bodi. Mengapa? Kondisi mobil tua musuhnya salah satunya adalah karat ya. Jadi teman-teman sebelum membeli mobil tua itu cek bodinya keliling ya, pelan-pelan aja, gak usah buru-buru. Kalau perlu itu di video ya, pelan, sangat detail gitu, sehingga nanti ketika ngecek enak ya teman-teman. Jangan sampai menyesal ketika sudah di rumah ternyata tahu-tahu kropos ya. Lantai-lantai, kalau lantai-lantai nggak bisa melihat dari ngolong ya, dari atasnya gitu ya, dibuka karpetnya. Tapi kalau nggak memungkinkan ya teman-teman harus ngolong dilihat satu-satu kayak gitu ya. Kalau memang sudah kroposnya ndak banyak, apalagi kalau nemu mobil yang nggak kropos sama sekali, bener-bener terlawat lah, rasanya ini teman-teman menemukan harta karun ya. Karena mobil tua itu ya pasti ada karatnya ya, tapi pertimbangkanlah biaya karatnya itu nanti kalau mau memperbaiki itu berapa biayanya lah, itu dipertimbangkan. Bukan berarti membeli mobil yang sudah karatan itu nggak baik, nggak apa-apa kan mobil tua ya teman-teman. Itu nanti bisa dibawa ke bengkel las dodok gitu ya, atau body repair di kata-kata teman-teman itu. Nah itu kalau nggak besar rusaknya atau kroposnya nggak akan mahal biayanya ya. Jadi seperti itu. Nah kemudian yang kedua, kemudian periksa kondisi mesinnya. Nah mesin yang bagus caranya yang mudah ngecek ya. Kalau teman-teman nggak paham dengan mesin ya, maka cek AC-nya. Kalau mobil itu ada AC-nya, kemudian AC-nya nyala dan dingin ya, itu jaminan kondisi mesinnya pasti sehat ya. Jadi teman-teman nggak perlu paham soal mobil, cukup ngecek itu saja ya. Tentunya itu harus tempo yang lama ya teman-teman. Jadi dicoba kalau bisa itu di daratan tinggi ya, atau di tempat-tempat yang macet. Kalau kondisi AC tetap stabil dan tetap dingin ya, langsung saja dibeli teman-teman, berarti mesinnya baik ya, kondisinya baik ya. Kemudian yang nomor 3 selanjutnya, teman-teman melihat interiornya, perintilannya ya.
itu biayanya cukup mahal juga misalnya kalau hilang teman-teman ini. Tapi kalau teman-teman nggak memperhatikan hal itu, yang penting mobilnya jalan, biar perintilannya hilang, rusak, nggak ada masalah ya, nomor 3 ini bisa diabaikan ya, bisa diabaikan. Tapi kalau yang nomor pertama, bodi dan mesin, itu jangan sampai diabaikan ya, karena itu membahayakan teman-teman ya. Kalau bodi keropos di jalan kemudian patah gitu ya, lah itu kan fatal akibatnya ke keselamatan kita. Begitu juga mesin ya, ketika mogok lah itu akan menyusahkan kita gitu ya. Kemudian rem itu jangan sampai lupa dicek, kemudian handlingnya saat jalan di test drive kayak gitu ya. Karena kalau teman-teman biasanya kalau orang jual beli mobil, kalau mau menjual barangnya itu pasti muter-muter kompleks. Itu aja nggak bisa teman-teman, ngecek mobil hanya muter kompleks itu tidak bisa. Itu hanya peruntungan ya, itu hanya membuat seseorang pembeli itu merasa, oh ya saya sudah nyobanya sendiri, enak mobilnya, hanya perasaan seperti itu saja. Tapi kalau mau ngecek mobil yang benar itu jaraknya setidaknya mesin itu hidup selama 1 jam ya, mau jalan-jalan dalam kondisi 1 jam lah. Kalau mau mesinnya nggak overheat, nggak ada masalah lah, itu namanya ngecek jalan ya. Tapi kalau hanya muter-muter kompleks itu hanya ngecek handling ya, kemudian kaki-kaki dan juga sistem pengereman, hanya itu yang dicek, tapi mesin nggak dicek. Gimana mau ngecek performansi mesinnya kalau hanya muter kompleks saja ya? Itu hanya akal-akalan saja. Jadi kalau teman-teman ketemu penjual yang jujur ya, teman-teman nanti ajaklah dia kemana, ajak beli makan yang tempatnya jauh gitu ya. Izinkan teman-teman yang mengemudi gitu ya, rasakan, cari tempat yang medannya nggak enak ya, terjal, keronjalan, itu untuk ngecek kaki-kaki, kemudian ditanjakan. Kalau di Mojokerto sih gampang, ajak aja ke Terawas, Pacet, atau ke Cangar, ke Sendi gitu ya, untuk makan nasi jagung beres. Kalau sudah mobil itu naik ke sana bisa ya, nggak ada masalah, wis langsung beli aja teman-teman, berarti mesinnya enak ya. Tapi kalau diajak naik sana ini sudah mulai bermasalah, orangnya nggak berani ya, jangan teman-teman. Boleh asalkan harganya murah kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau orangnya itu menjual dengan harga mahal ya, teman-teman harus wajib ngecek dengan baik ya, seperti itu. Atau nanti kalau teman-teman nggak paham mesin itu, coba dihidupkan mesinnya, dia ngasap nggak ya, dia ngasap nggak, atau kemudian colek di knalpotnya itu, apakah kondisinya bagus atau kotor banget lah. Kalau kotor ya itu berarti ada masalah dengan mesinnya yang sebentar lagi mungkin ada yang perlu perbaikan, berarti pembakarannya kurang baik dan lain sebagainya. Yang jelas mesin sedang bermasalah atau enggak sehat. Nah situ, kemudian suara mesin itu halus apa enggak kayak gitu ya. Kalau ngecek engine mountingnya lah teman-teman, dinyalakan mobil itu teman-teman dari luar kan ya, kemudian peganglah kabinnya. Kabinnya itu tangan teman-teman ditaruh di kabinnya itu di luar, itu merasakan getaran enggak ya. Kalau merasakan getaran berarti engine mountingnya sudah aus, minta diganti ya di situ. Jadi membeli mobil itu pelan-pelan saja ya. Kalau bisa, kalau mau ngecek kaki-kaki ya, itu diputer mentok setirnya kalau depan ya, itu di ball jointnya itu dicek dia gerak apa enggak kayak gitu ya. Kalau semua itu sudah oke, nggak ada yang kocak, nggak ada yang gerak sama sekali, berarti kaki-kaki aman ya. Kemudian bearingnya dicek, didongkrak ya, dinaik turunkan, dia oblak apa enggak, dia kocak apa enggak. Kalau enggak berarti bearing aman
ya, kayak gitu. Sebenarnya kalau mau ngecek mobil itu lama, itu lebih baik teman-teman akan mengerti mana kira-kira PR yang akan perlu diselesaikan ketika teman-teman jadi membeli mobil itu. Lah biasanya kan kita merasa sungkan ya kalau mau ngecek berlama-lama gitu ya, takutnya nanti ngecek lama-lama terus akhirnya nggak jadi, ada perasaan nggak enak sama orang. Tapi kalau teman-teman tertipu, orang yang menipu teman-teman biasa-biasa saja, akhirnya teman-teman yang merasa tidak enak kan, merasa sedih, menyesal. Nah, maka dari itu ya, jangan ada perasaan tidak enak ketika teman-teman mengecek mobil untuk dibeli ya. Hilangkan perasaan-perasaan itu, jadilah seorang profesional ya, sehingga nanti teman-teman nggak menyesal di akhir. Kemudian untuk saya lanjutkan poin yang ketiga soal perintilan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang suka detail mobilnya, kalau perintilannya nggak lengkap, nanti akan dibelikan sampai benar-benar rapi, kembali seperti orisinil. Kalau teman-teman suka seperti itu, maka perhatikan poin 3 ini, perintilan. Karena perintilan ini jauh lebih mahal daripada spare part mobilnya ya. Teman-teman melengkapi perintilan itu mungkin harganya bisa 2 kali lipat dari spare part untuk mesinnya. Jadi teman-teman harap diperhatikan, kalau teman-teman suka detail, suka perintilan, maka cek ya, karena itu cenderung lebih mahal mencarinya. Kadang untuk beli baru kadang sudah nggak ada, sehingga teman-teman harus ngecek di Kampakan atau orang-orang yang jual beli spare part bekas di grup-grup Facebook, di Instagram atau di Shopee. Yang ngecek seperti itu biasanya harganya sudah tidak wajar ya. Maka dari itu teman-teman, untuk masalah perintilan harap dicek dengan baik ya. Jangan sampai kalau teman-teman suka detail, perintilan itu ternyata banyak yang hilang, dan jangan disepelekan, alah nanti dibelikan gini kan juga ada. Nah, hati-hati ya, hati-hati, karena perintilan itu tidak semurah yang dibayangkan teman-teman ya. Walaupun perintilan itu katakanlah dari plastik ya, itu pasti harganya mahal ya, nggak umum. Karena apa? Karena mobil tua biasanya kalau yang baru sudah nggak ada, orang yang jual itu sudah dalam kondisi bekas, setelah itu sudah seenaknya saja menyebut harga gitu ya. Kalau mau silakan dibeli, kalau tidak ya tidak apa-apa ya, cenderung seperti itu ya. Tentu teman-teman kan tidak mau ya merasa mengeluarkan biaya lebih mahal daripada mobilnya misalnya. Nah, kalau dalam kondisi body, teman-teman mau memperbaiki body full restorasi bisa lebih mahal dari harga belinya teman-teman. Makanya kenapa kalau teman-teman itu memahami, nggak, Allah mobil tua kok mahal banget, 50 juta 70 juta, gak masuk akal, lebih baik beli mobil muda. Teman-teman jangan begitu ya. Mungkin yang membeli mobil itu dibeli dalam kondisi bahan ya di bawah 20 juta atau bahkan di bawah 10 juta. Kemudian orang tersebut itu memang suka otak-atik ya, suka restorasi, hingga direstorasi full original, dikembalikan semua ke originalnya, part-partnya dibelikan ya. Yang sudah usia, mesin-mesinnya, spare partnya itu diganti, diremajakan lagi semuanya, sampai mobil itu serasa bener-bener kayak mobil baru, kinclong banget ya. Nah, tentu pengembalian ke bentuk yang seperti itu, yang sudah diremajakan, itu biayanya mahal. Bodi saja bisa katakanlah habis sama pengecatan itu bisa 20 juta kalau full restorasi dan penggarapan utuh total kayak gitu ya. Itu dari harga mobilnya bisa melebihi itu 20 juta. Kemudian nanti memperbaiki mesin-mesinnya, memberikan ini itu perintilan itu bisa sampai 40 juta gitu ya untuk mobil tua. Kemudian ditambah harga beli mobilnya,
Dan kalau selanjutnya orang tersebut bisa memberi jerih payah saya untuk restorasi, saya hargai berapa. Nah makanya mobil tua yang kondisinya sudah mulus, sudah kinclong pasti lebih mahal. Nah terus bagaimana, apakah kita worth it membeli mobil tua yang sudah kinclong, sudah siap pakai, atau lebih baik membeli mobil muda? Nah ini ada pertimbangannya. Kalau teman-teman membeli mobil muda tentunya ya hal itu banyak sekali manfaatnya, mungkin tingkat kerewelannya juga nggak ada. Tapi kalau membeli mobil tua yang sudah restorasi kayak gitu ya, satu, spare partnya ketika nanti membeli lagi itu sudah biaya perawatannya nggak akan mahal dan relatif sama ya, relatif sama kondisinya dengan mobil muda, karena semua sudah diremajakan, masih baru ya. Tentunya di sini sensasinya yang nggak didapatkan di mobil tua, yakni kenyamanan ya, jarang. Karena mobil tua ini kebandelan biasanya yang ditonjolkan di tahun-tahun tua 70, 80, 60 itu kebandelan mesinnya ya, kemudian bodinya yang masih besi ya, yang masih kaleng tebal gitu. Itu mobil tua di situ wilayahnya. Tapi kalau mobil muda biasanya di keiritan dan juga kenyamanan ya, karena tingkatnya ini, tingkat target marketingnya, tingkat tujuannya itu mobil diproduksi di tahun muda dan tahun tua itu sudah berbeda ya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai mencibir mobil tua kok mahal gitu ya. Nah teman-teman harus ngecek ya. Teman-teman jangan juga kalau bagi teman-teman yang nanti berhadapan dengan penjual atau maklar yang nggak jujur, itu biasanya kondisinya saja mulus, mesinnya kurang baik lah, itu kadang kerap terjadi seperti itu. Jadi teman-teman ngecek itu tadi ya, kalau nggak paham mesin maka colek knalpotnya ya, colek knalpotnya, dia bersih apa kotor. Kalau kotor itu berarti kondisi mesin pasti ada masalah dengan pembakarannya, pasti dalam waktu dekat akan ada PR ya. Kemudian AC, apakah AC nyala? Kalau AC nyala berarti kondisi mesin baik. Kalau AC-nya dingin, nah berarti jos mesinnya teman-teman. Nah kemudian dinyalakan itu apakah sekali greng itu langsung nyala atau perlu mancing dulu ya. Itu berarti kalau perlu mancing berarti kondisi karburatornya bermasalah, yang suatu ketika nanti teman-teman harus mengganti karburator ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga saja video ini bisa bermanfaat dan membawa kemaslahatan saat memilih mobil tua. Oke, capcus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.